Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aurelia Saputri, NPM 25782080. Di sini saya membuat video individu yaitu tentang penjelasan OSI layer. OSI layer saat ini merupakan standar khusus penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi. Jaringan dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan sehingga pengguna user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi secara cepat dan optimal. Nah, OSI layer ini terdiri dari 7. Yang pertama itu basic application, yang kedua presentation, ketiga itu session, 4 transportation, kelima itu network, keenam itu data link, dan ketujuh itu physical. Nah, bagi yang belum tahu apa itu OSI layer, kami akan membahas secara lebih detail sehingga Anda dapat mengetahui setiap bagian dan cara kerja OSI layer tersebut. Pengertian, kita langsung masuk ke fungsi ya. Fungsi OSI layer. OSI layer ini berfungsi untuk pengembangan konsep lapisan OSI sebenarnya ditujukan untuk memungkinkan pembuatan PC, jaringan, dan pengembangan perangkat lunak digunakan membuat produk yang dapat mereka tersambung tanpa adanya suatu tambahan. Kita langsung aja masuk ke fungsi-fungsi dari 7 OSI layer. Di physical itu, nah jadi di physical itu untuk menentukan kecepatan, tegangan, besaran dan besaran fungsi serta mengalirkan bit-bit antara perangkat atau device. Di sini dia yang mengatur kecepatan untuk pengiriman suatu data. Sedangkan untuk data link itu mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detection. Data link ini ibaratnya seperti paket. Kan dia menggunakan MAC address. MAC address berarti kan suatu alamat. Misalnya nih, dia mengirim paket dari Lampung. Ya dari Lampung. Dia akan menggunakan MAC address dari Lampung. Nah, habis itu nanti dikirim lagi ke Jambi dan dia menggunakan MAC address dari Jambi. Dia ke network mampu menggunakan logical string dan menentukan rute. Nah, network ini adalah sebagai suatu jalur untuk mengirimkan suatu data. Dari ketujuh OSI layer ini, network ini adalah mampu memindahkan logical string dan menentukan rute tujuan secara tepat. Nah, network ini adalah suatu jalur seperti jalur yang mengirimkan suatu data-data. Transport ini menjadikan label atau undetected device serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transmisi data. Nah, transport ini nanti kita dicek dulu nih kita memiliki koneksi error atau tidak. Selanjutnya ke session. Session ini untuk memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Memisahkan data dalam berbagai aplikasi, misalnya kayak Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya ke presentation, mampu menyajikan data serta menangani encrypted data dengan cepat. Selanjutnya masuk ke application, yaitu menyediakan tampilan antar muka, user interface, dan pengguna. Seperti ini nih contohnya nih, kayak sekarang yang lagi dibuka, menyampaikan tampilan dia. Berikut tujuan OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Kan tadi ya sudah kita bahas. Oke.
juga ke application layer, ada lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna dan user. Sedangkan presentation itu lapisan yang keenam adalah presentation, di mana fungsi untuk mentranslasikan format data dan seterusnya. Tadi kan kita sudah menjelaskan. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini yang saya pahami tentang OC layer. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.